Dipersembahkan oleh Maktur Travel Umroh dan Haji. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahil alimi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Pemirsa Tribun News yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada pertanyaan, bagaimana kita menggapai malam nuzulul Quran atau malam Lailatul Qadar. Nuzulul Quran, jika kita artikan, adalah malam di mana diturunkannya Al-Quran. Kita tahu proses penurunan Al-Quran ada dua macam. Yang pertama adalah Al-Quran diturunkan langsung ke Baitul Izzah. Dan yang kedua, Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui perantaraan malaikat Jibril. Pemirsa Tribun News yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setidaknya ada 4 amalan yang dapat kita lakukan untuk menggapai malam nuzulul Quran ini. Amalan yang pertama adalah dengan memperbanyak membaca Al-Quran. Di dalam sebuah hadis dikatakan bahwasannya barang siapa yang membaca Al-Quran terus-menerus, maka dia akan mendapatkan kebaikan dari Al-Quran itu sendiri. Di dalam bulan suci Ramadan, ketika kita membaca huruf alif, huruf lam, dan huruf mim, tidak lantas alif, lam, mim ini digabungkan menjadi satu, tetapi Allah melipat gandakan pahalanya dari masing-masing huruf. Huruf alif mengandung 1 kebaikan. Dari 1 kebaikan itulah diberikan 10 kali lipat pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pula huruf lam dan juga huruf mim. Oleh karenanya, mari kita sama-sama memperbanyak membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan ini. Lantas amalan yang kedua untuk menggapai nuzulul Quran atau Lailatul Qadar ini adalah dengan beriktikaf. Apa makna iktikaf? Iktikaf diambil dari bahasa Arab akafa ya'kifu ukufan. Maknanya adalah menghalangi, mencegah. Jika kita dalam istilah mengartikan iktikaf ini adalah berdiam diri sejenak secara berturut-turut di dalam masjid. Adapun rukun iktikaf, yang pertama adalah harus kita berniat. Bagaimana niat beriktikaf? Nawaitu an i'tikafa fi hadzal masjidi lillahi ta'ala. Saya berniat untuk berdiam diri di dalam masjid ini karena Allah Ta'ala. Iktikaf juga bisa diartikan sebagai kita mengesampingkan kehidupan duniawi sementara
dianjurkan adalah dilaksanakan di dalam masjid. Kenapa? Dengan di dalam masjid kita diharapkan dapat khusyuk dalam menjalankan ibadah. Iktikaf bisa kita isi dengan memperbanyak membaca Al-Quran, dengan berzikir kepada Allah, memperbanyak salat-salat sunnah, dan hal-hal ibadah yang lain. Iktikaf sendiri memiliki 3 hukum. Hukum awalnya iktikaf ini adalah sunnah, di mana ketika kita melaksanakan kita akan mendapatkan pahala. Apabila kita tinggalkan, kita tidak mendapatkan dosa. Iktikaf sendiri bisa menjadi sebuah hal yang wajib ketika kita bernazar untuk melaksanakan iktikaf tersebut. Ketika kita langgar, maka kita akan berdosa. Iktikaf bisa menjadi hal yang haram jika dilakukan dengan niat untuk merusak. Dan yang terakhir, iktikaf dapat menjadi makruh apabila dilakukan oleh seorang perempuan kemudian berdandan ataupun melakukan hal-hal yang menarik perhatian muslim yang lain. Hadirin Tribun News yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal yang ketiga, guna kita mendapatkan nuzulul Quran atau Lailatul Qadar ini adalah dengan melaksanakan sholat malam. Malaikat berkeliling pada malam hari mencari siapa hamba Allah yang masih terbangun untuk beribadah kepada Allah. Ketika melihat ada atap bercahaya dari rumah seorang hamba, malaikat langsung turun ke rumah tersebut. Apa yang dilakukan oleh malaikat? Malaikat duduk di samping hamba Allah yang sedang beribadah. Dia menunggu sampai dengan selesainya hamba ini sholat malam. Kemudian dia dengarkan apa yang diminta hamba ini kepada Allah. Dia catat. Setelah itu beliau kembali ke atas untuk melaporkan kepada Allah. Wahai Allah, ini ada hambamu yang bangun malam di saat hamba yang lain sedang tertidur lelap. Apa yang diminta oleh dia malaikat? Ini ya Allah, kabulkan. Inilah manfaatnya untuk kita bangun sholat malam. Dan yang terakhir adalah membaca doa nuzulul Quran. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imamau wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhuma nasina wa 'allimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Akhirul kalam. Wabillahi taufik wal hidayah waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maktur Travel Umrah dan Haji dengan pengalaman puluhan tahun siap memberi pelayanan dan fasilitas terbaik di Indonesia. Maktur Travel Umrah dan Haji, jembatan Anda menuju Baitullah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.